توحيد الله لنا نور عددنا الروح أو سكنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait. Siapa namanya? Hah? Iya. Iya. Ibu Siti Khalifah dan suami dan keluarga. Mana ibunya? Oh iya. Ibu Siti Khalifah, mari sama-sama kita doakan semoga beliau dikaruniakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan suami yang baik dan soleh, yang setia, ya, dikaruniakan putra-putri yang soleh dan soleha, yang insya Allah bisa mengangkat derajat orang tuanya baik dunia ataupun akhirat nanti. Dan juga kepada yang kita sama-sama hormati dan muliakan, Ketua Majelis Ta'lim Darul Ilmi, ya. Siapa sekarang? Mama Ajeng masih? Oh masih. Katanya Ketua Majelis At-Tauhid. Oh. Yang suka dirangkap-rangkap, ya, tidak baik itu. Oh gitu ya. Iya, dan juga seluruh jemaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang insya Allah alhamdulillah kelihatan sore ini cerah-cerah sekali ini wajahnya nih ya. Masya Allah, ini wajah-wajah calon ahli surga semuanya ini. Ya, cerah, ceria gitu ya. Ini pasti karena air wudhu ini ya, atau karena bedak MS Glow ini. Iya, dua-duanya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita panjang umur, amin. Disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dikabul semua doa-doa kita, amin ya rabbal. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan yang mulia ini apa ini? Majelis rutinan ya? Alhamdulillah saya bisa silaturahmi lagi ke sini, bisa bermujalasah dengan ibu-ibu semuanya setelah sekian lama kita libur ya, karena kesibukan kita masing-masing. Lalu pada hari ini Allah takdirkan pertemuan kita bersama di sini. Mudah-mudahan kita bersama ketemu di sini membawa keberkahan, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat ibu-ibu semua yang ada di blok sini. Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang ketentraman hati yang akan kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah,
Sama-sama kita ketahui bahwasanya ketentraman hati ini adalah merupakan satu impian, ya, merupakan satu harapan bagi semua umat manusia. Pasti itu, baik itu orang yang katakanlah orang kaya, orang enggak kaya, pejabat, bukan pejabat, orang berilmu, orang biasa saja, semua kita mengharapkan yang namanya ketenangan hati atau ketenangan batin. Lalu kemudian, kok kenapa sih banyak orang yang justru dikaruniakan harta yang berlebih oleh Allah, mereka belum tentu merasa tenang batinnya? Ya, ada yang seperti itu. Orang kaya, justru orang kaya belum tentu tenang. Kita aja bilang, oh orang kaya pasti enak ya Pak, tidurnya tenang. Kok bisa gitu? Ya rumahnya aja dijaga sama security. Ya, lalu banyak penjaga-penjaga di rumahnya, belum tentu hatinya merasa tenang. Ya, karena apa? Justru karena dengan banyaknya harta yang dia miliki akan semakin menambah lagi beban pikiran, ya, beban kekhawatiran yang akan dialaminya. Kalau gitu akan kita dong Pak yang nggak punya harta, ya nggak juga, ya. Kalau nggak punya harta pun orang yang nggak kaya pun juga sama, ya. Bukan berarti kita orang kaya nggak tenang, berarti enakan orang nggak kaya dong Pak tenang, nggak juga. Orang nggak kaya pun kita juga nggak tenang. Ya, hari ini kita makan, kira-kira besok kita makan apa enggak, kan gitu ya. Cuma porsi penilaiannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tentu akan berbeda. Contohnya begini. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau seandainya orang kaya sedekah 10.000 rupiah, ya, orang miskin sedekah 10.000 rupiah, kira-kira menurut ibu-ibu pahalanya besaran mana? Kira-kira? Sedekah jumlahnya sama, niat ikhlasnya pun sama, ke tempat yang sama, tapi kok bisa, kenapa besaran orang miskin kira-kira itu pahalanya? Pengorbanannya lebih banyak. Pengorbanannya lebih banyak. Apalagi kira-kira? Kalau orang kaya uang 10.000 nggak ada artinya, Bu. Mereka hartanya banyak. Kalau orang miskin uang 10.000, dia harus peras keringat banting tulang untuk cari itu 10.000 rupiah. Tapi setelah dia dapatkan, dia berani bersedekah seperti layaknya sedekah si orang kaya yang 10.000 rupiah juga. Berarti apa? Orang miskin tentulah lebih banyak lagi pengorbanannya di dalam situ. Ya. Jadi artinya apa? Ketenangan batin, ketenangan hati tidak selamanya dimiliki oleh orang-orang yang dititipkan harta yang berlebih oleh Allah. Yang pertama. Kemudian kedua, ketenangan nggak selalu dirasakan oleh orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, yang bisa perintah sana, bisa perintah sini, bisa ingin sana tinggal ambil, bisa ingin ini tinggal ambil. Belum tentu. Karena di dalam jabatan yang dia miliki akan lebih banyak lagi tanggung jawab yang harus dia lakukan dan harus dia berikan kepada semua bahan bakatnya. Jadi intinya apa? Ketenangan batin bukan juga kita bisa. Sekarang begini ya, di zaman modern ini banyak cara orang mencari ketenangan hati. Contohnya kemana? Dia bisa cari suasana-suasana baru di tempat-tempat yang baru yang katanya menurut dia itu tempat itu tenang. Seperti apa? Di suasana pegunungan, ya, di suasana pedesaan. Katanya itu bikin tentram. Kita healing yuk. Kita healing ke pedesaan-pedesaan yang tenang, yang tentram. Bukan seperti itu. Islam sudah punya resep dalam Al-Quran. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah, itu yang akan bisa menenteramkan dan menenangkan hati kita. Insya. Makanya di sini alhamdulillah ibu-ibu datang ke majelis taklim, ke pengajian, ya. Di sini kan kita sudah banyak tadi ya, mungkin baca sholawat, baca ayat-ayat suci Al-Quran, menyebut asma-asma Allah. Ini diantaranya berzikir kepada Allah. Kenapa? Hati kita jangan sampai lupa barang sedetik pun untuk menyebut asma Allah. Ya Bu ya? Halo, ini tegang begini.
Ya, jangan sampai hati kita lupa dalam menyebut asma Allah. Ini majuan lah, kenapa pada belakang ini? Hei. Takut suruh doa ya? Maju aja nggak apa-apa. Ya, tenang. Saya sudah jinak kok. Nggak galak. Ini jauh-jauhan begini nih. Kayak ada dusta di antara kita ini. Bismillah. Dahuluin biar pada ngikut. Ya, ada biarin. Oke, ibu-ibu hadirin dimuliakan Allah. Saya akan membawakan satu bagaimana Ustadz caranya. Bagaimana Ustadz kiatnya supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Apa Rasulullah bersabda? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, kata Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah pesan kepada semua umat-umatnya, ya. Kun aliman. Apa kata Rasulullah? Jadilah kamu orang yang alim. Apa orang yang alim itu? Orang yang alim itu yang selalu berdakwah, mengajarkan ilmu, Bu. Ya, seperti saya. Dakwah kayak Ustadz ini bukan sebatas dakwah, Bu, ya. Ini itu, kalau ini namanya tabligh. Kalau ceramah itu tabligh itu cabang bagian dari dakwah. Ya. Ibu menghidupkan majelis taklim, ini disebut dakwah. Ya. Ibu melayani suami dengan baik, mohon maaf dalam arti kata melayani makan, melayani cuci, itu juga dakwah sama suami. Iya. Ibu mengajak teman ke majelis taklim, ibu juga dakwah. Jadi dakwah itu nggak hanya sebatas terpaut kepada ceramah ini hanya sebatas bagian tabligh itu bagian daripada dakwah. Dakwah itu sebetulnya luas. Yang pertama kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang yang berdakwah, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Ustadz, saya nggak bisa ilmu apa-apa buat ngajarin. Jangan nunggu pinter buat ngajarin. Jangan nunggu alim kita banyak ilmu buat mengamalkan ilmu. Nggak mesti. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Ya. Percuma kita punya ilmu banyak tapi nggak diamalkan kepada orang lain. Ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon yang tak berbuah. Tahu pohon yang nggak berbuah, Bu? Rindang memang, banyak daunnya memang, teduh dia memang. Tapi di saat orang yang berteduh, di saat orang yang bernaung di bawahnya merasa lapar dan haus, maka pohon itu tidak bisa memberikan buah kepada orang yang bernaung di bawahnya. Jelas, Bu? Jelas. Hanya bisa kita ada masalah nih, yuk ke sono. Tapi saat kita minta ilmunya, dia nggak bisa kasih ilmunya. Itu namanya orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, laksana pohon yang tak berbuah. Makanya ibu-ibu, saya punya ilmu sedikit Ustadz, amalin, minimal amalin buat suami, minimal amalin kepada anak, sama juga mengamalkan ilmu, ya Bu ya. Dalam sekup keluarga kita yang lebih kecil, lebih besar lagi kepada tetangga, kan gitu ya Bu ya. Lebih besar lagi kepada teman-teman di majelis taklim, seperti itu. Yang pertama, kun aliman, kata Rasulullah. Lalu yang kedua, kun aliman au muta'alliman. Kalau kau tidak mampu jadi orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, kata Rasulullah, jadilah orang yang belajar ilmu. Siapa ya Rasul orang yang belajar ilmu? Ini kayak kita nih, Bu. Kita kan lagi belajar, ya Bu ya. Ada yang merasa pintar di sini? Nggak ada. Kita semua lagi belajar. Cuma kalau yang namanya belajar itu lebih baiknya itu pegang apa? Pegang pena sama buku. Ya, Mama Ajeng ya. Mama Ajeng mau baca doang. Pegang pena sama buku. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu laksana kuda liar. Tahu kuda liar, Bu? Hei, ini bengong dong ngiatin saya. Tabung apa sih? Bengong ditanya diam aja. Terkesima dirimu. Ilmu itu laksana kuda liar. Artinya apa? Dia bisa ke sana, dia bisa lompat ke sini. Itu bisa kemana aja. Lalu apa? Pengikatnya adalah, tali kekangnya adalah pena. Jadi agar ilmu itu tidak lari kemana-mana, maka diikat dengan tali kekang. Apa ikat tali kekang ilmu itu? Pena, buat nulis di atas kertas. Jadi ilmu kalau sudah diikat sama pulpen atau sama pena, artinya apa? Dicatat, gak akan dia lupa. Gitu, Bu. Jelas? Jelas, Bu? Kadang ada orang
Ah Ustadz, ilmu itu saya sudah tahu, saya nggak mesti belajar lagi, saya udah pernah belajar itu ilmu, saya udah pernah mendengar itu ilmu, saya sudah tahu. Ingat Bu, kalau seandainya di antara kita sampai ada yang berbicara atau jangan berbicara, dalam hatinya ada perasaan seperti itu, saya udah tahu ngapain ngumpul-ngumpul sama Mama Ajeng di majelis taklim, saya udah tahu kalau yang disampaikan, saya udah bisa belajar itu mah, belajar awi mah. Hati-hati kalau ada saudara kita yang punya perasaan seperti itu, maka mulailah sejak saat itu perbanyak beristighfar kepada Allah. Kenapa Ustaz kok sampai kita istighfar kalau punya perasaan seperti itu? Mungkin saja dalam hati kita saat itu sudah timbul satu penyakit yang sungguh-sungguh sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Penyakit yang bisa melunturkan semua ridho Allah. Penyakit yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaihi. Apa penyakit itu? Penyakit sombong, Bu. Ya. Iblis diusir oleh Allah kenapa? Karena sombong. Allah perintahkan buat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal saat itu iblis bukannya disuruh oleh Allah untuk bersujud sujud ibadah, bukan. Tapi sujud tawadhu i'tirafan bi fadli Adam. Sujud mengakui kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis gak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar, saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, Adam cuma terbuat dari tanah ya Allah. Masa saya harus sujud sama Adam? Kepriben? Gimana ini ya Allah? Gitu kata iblis. Allah murka, Bu. Allah nggak ridho. Karena iblis menentang perintah Allah, diusir iblis, Bu. Tuh, makanya hati-hati kita jangan sampai punya timbul penyakit sombong dalam hati kita. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Apa? Jangan sampai penyakit sombong. Kata Rasulullah, apa sih Ustadz bahayanya itu sombong? Apa sih hebatnya itu sampai kita punya sombong? Kata Rasulullah, Bu, la yadkhulunal jannah makana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak akan pernah masuk ke surga umatku kalau di hatinya timbul atau tumbuh sifat sombong meskipun sebesar biji dzarrah ataupun sebesar butiran debu. Jangan sampai ada sifat sombong. Kita merasa baik silakan, merasa lebih baik dari orang lain hati-hati, jangan. Merasa alim silakan, merasa lebih alim dari orang lain, ini yang berbahaya. Ya Bu ya. Merasa alim bagaimana Ustaz? Silakan, agar menimbulkan motivasi buat kita semakin lagi kita rajin giat beribadah kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali merasa kita lebih alim dari orang lain, ini yang berbahaya. Ya. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang kita suka menjudge orang lain, suka menghukum orang lain. Ada orang nyuri ke masjid, nyuri kotak amal. Kita tahu, maling itu, maling dia. Kita hajar dia, maling. Apakah kita tahu apa yang dilakukannya pada tengah malam nanti? Di saat kita tengah terlelap tidur dengan keluarga, tadi orang itu siang kita bilang maling, kita hujat maling, kita katai dia maling, kita zolimi dia maling. Apa yang dilakukannya tengah malam, Bu? Kita tahu nggak? Kita lagi tidur, apa dia kerjakan tengah malam, Bu? Ngerampok. Wah, enggak, Bu. Iya. Kita siang menzalimi dia, menghakimi dia, maling itu. Kita terlelap tidur dengan keluarga, ternyata si maling ini tengah malam bangun bertahajud munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan, meneteskan semua air matanya berlinang. Dia bertobat mohon ampun kepada Allah atas khilaf yang dia lakukan. Allah terima itu tobatnya, bersih kembali dia. Tapi kita di hati kita masih timbul maling terus, padahal kita orang baik kata kita. Ya. Sedangkan si maling itu sendiri sudah bertaubat kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah, tapi kita yang merasa baik masih terus menghakimi dia sebagai maling. Apakah itu bukan dikatakan jariah dosa? Betul Bu? Maka tadi itu jangan pernah kita menghakimi orang lain. Kedua, lalu ketiga, pertama kun aliman au muta'alliman, lalu yang ketiga au mustami'an. Kalau kau tidak bisa jadi orang mengajar, kalau kau juga tidak mampu untuk belajar, duduk di majelis ilmu, au mustami'an, setidaknya kau bisa menjadi orang yang ketiga, yaitu yang mendengarkan ilmu.
dari saya mau datang, malu kenapa malu, yuk kita ke majelis taklim. Enggak seragam saya beda, belum beli, udah saya di rumah aja ngedengerin. Nggak apa-apa, ngedengerin ilmu dari rumah, betul tidak? Nggak datang tapi ngedengarkan ilmu ya, cuman lebih bagus duduk bareng sama kita ya, mengajar, belajar, mendengarkan juga nggak bisa. Ustadz saya masih sibuk, jam-jam Mama Ajeng ngadain pengajian saya masih di luar, bagaimana Ustadz? Apa kata Rasulullah? Au mustami'an, cinta sama orang yang menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita buktikan cinta kita kepada orang yang menuntut ilmu? Nanya, Mama Ajeng nanti sore ada pengajiannya? Bener, kenapa? Ini saya kasih nih aqua 3 dus. Nah, cinta sama orang yang menuntut ilmu, betul? Terus apa lagi butuh Mama Ajeng? Kita butuh kue lapis, Bu. Berapa? 2 plastik mahal nih, 300 ini saya kirimin buat yang ngaji ntar sore. Itu cinta. Lalu kata Rasulullah bilang, wala takun khamisan, jangan pernah kau jadi orang yang kelima. Siapa Rasulullah orang yang kelima? Ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan juga nggak mau, cinta juga nggak cinta. Apa yang kelima itu? Orang yang cuma bisa mengumpat-ngumpat dari belakang dan menjelek-jelekan orang yang sedang menuntut ilmu. Fatahlik kata Rasulullah, maka celakalah orang yang seperti itu. Belajar enggak, mendengarkan enggak, bisanya apa? Hanya menggunjing saja orang yang sedang menuntut ilmu, hanya menjelek-jelekan saja orang menuntut ilmu, orang yang hanya sebatas benci kepada orang yang menuntut ilmu. Itulah yang dikatakan Rasulullah, fatahlik, maka celakalah orang yang terlibat tersebut. Na'udzubillahi min. Insya Allah saya yakin di Pura Lestari mah nggak ada orang yang kelima, ya. Paling tidak dia orang yang kedua dah, yang belajar ilmu. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Hei, benar nggak nih? Masya Allah. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pentingnya kita thalabul ilmi? Apa pentingnya kita belajar ilmu? Ibu, kalau kita punya ilmu, kita nggak akan fakir, kita nggak bakalan susah. Bahkan Allah berjanji akan angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kita sekalian. Apa kata firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu dan berilmu di antara kamu sekalian dengan beberapa derajat. Tuh, kalau orang berilmu mah kelihatan. Ya. Udah bolak-balik ya, Bu. Kalau yang punya ilmu mah kelihatan, Bu. Biar katanya dia pendiam, tetap suatu saat ilmunya akan tampil. Dan kalau orang yang nggak punya ilmu, ibadah yang dia lakukan, apapun amal yang dia kerjakan, kurang begitu sempurna kalau nggak ada ilmunya. Sholat harus pakai ilmu, benar nggak? Puasa harus pakai ilmu, betul. Ngaji harus pakai ilmu, semuanya harus pakai ilmu. Dan antara beribadah orang yang berilmu dan tidak berilmu itu sungguh sangat signifikan perbedaannya. Ya, ada kawan kita pergi haji dia nggak punya ilmunya, nggak tahu bahasa Arab seperti apa. Naik di lift mau ke lantai 3. Kalau kata Syekh di sana ditanya, ilain lantai ya Haj, mau kemana kamu? Apa? Dia mau bilang lantai 3, dia nggak ngerti bahasa Arab. Jadi dia tahu 3, sholat maghrib 3 rakaat gitu ya. Maghrib 3. Oh lantai 3 naik, lantai 3. Masuk ke lantai 3 dia bingung lagi. Pintu lampu di kamarnya tuh mati. Waduh mati, ribut dia, lari ke resepsionis. Haj, tolong, kenapa? Ada apa? Lampu apa lampu? Terang itu cahaya. Dia pernah ngaji juga di Darul Ilmi, cahaya itu apa? Nur cahaya, nur. Dia bingung. Resepsionis ini orang gila kali. Nur apa nur? Cahaya nur. Apa? Kenapa nur? Apa mati itu? Udah nggak dengar kalau ada yang meninggal Mama Ajeng suka bilang innalillahi kata gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Lampu kamar saya mati katanya gitu. Kata kita nyampe ya. Itu artinya orang yang nggak punya ilmu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu sini semuanya berilmu semua ya. Amin ya rabbal.
Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita mengikuti jejak Rasulullah, kita akan lebih tahu lagi bagaimana kiat kita agar supaya hati kita tentram dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Perbanyak kita membaca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah, terangilah rumah tanggamu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa nawwiru quburakum bitilawatil Qur'an. Maka Quran yang kita baca ketika kita berada di dunia akan menerangi kita ketika kita saat berada di liang lahat. Kalau kita sering baca Quran gitu, Bu. Ya. Makanya Quran itu jangan cuma buat pajangan. Ingat nih, Ibu, yang jarang baca Quran nih. Kalau Quran, mushaf Al-Quran itu kita pajang di rumah kita tanpa kita sentuh, apalagi kita baca. Yang pakai kerudung dengerin. Ya, enggak pakai peci kan? Kerudung semua. Setiap butiran-butiran debu yang menempel di mushafmu Al-Qur'anmu itu akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama dia di dunia, dia menempel di Al-Qur'an, dia tahu tanpa engkau pernah menyentuh apalagi untuk membacanya. Hati-hati. Makanya Quran jangan cuma dibikin koleksi saja, ya. Quran mau banyak baris tuh Quran, tapi gak pernah dibaca-baca. Baca kalau punya Quran, ya. Boleh malam ini nih, ntar malam baca Quran. Banyakin kita baca Quran, istiqomahkan baca Quran, insya Allah. Kalau baca Quran dengan kita membaca Al-Quran, contohnya apa? Sumpamanya manfaatnya satu. Surah Al-Waqi'ah. Kita sama-sama tahu. Surah Al-Waqi'ah itu apa? Keutamaannya, surah Al-Waqi'ah itu bisa mengundang rezeki, Bu. Ya. Ustadz, saya dari dulu Ustadz, dari sejak nikah saya dawamkan terus baca surah Al-Waqi'ah, tapi perasaan gini-gini aja sih hidup saya. Kan saya bilang nambah rezeki, bukan nambah duit. Benar nggak? Kalau saya bilang surah Al-Waqi'ah itu bisa nambah duit, saya salah. Benar nggak, Bu ya? Saya kan bilang surah Al-Waqi'ah itu bisa menambah atau mengundang rezeki. Apa itu rizki? Nih, anak yang cerdas, rizki. Anak yang soleh, rizki. Suami yang sayang, rizki. Suami yang setia, rizki. Teman yang baik, rizki. Jadi kepala majelis taklim, rizki. Ya, rizki dikasih amanah sama kawan-kawannya. Itu rizki. Jadi artinya apa? Jangan hanya menganalogikan rizki, kalimat rizki itu sebatas duit. Ya. Maka jadi purak nih otak dari kecil, ya. Coba pikirnya duit bro. Ya enggak? Benar. Meskipun memang ada, memang perempuan itu memang dilahirkan dengan 3 kodrat dalam kehidupannya. Ya. Yang pertama emosian, yang kedua cemburuan, yang ketiga mata duitan. Perempuan nih. Emosiannya hilang karena ngaji sama ustazahnya, bener nggak? Cemburuannya hilang karena punya teman yang soleh-soleh dinasehatin. Yang satu yang nggak bisa hilang dinasehatin kayak bagaimana juga. Yang terakhir itu tetap kodrat perempuan itu. Ya wajar kan perempuan, ya. Perempuan wajar, perempuan sebetulnya bukan mata duitan, karena perempuan berharap laki-laki yang lebih pengertian kepada dia, gitu loh. Jelas, Bu? Jelas. Makanya perempuan itu sebetulnya, kenapa saya mau tanya, kalau foto tuh sekarang foto suka begini ya perempuan ya, nggak boleh. Ada foto gini, jangan. Saya sering lihat tuh perempuan tuh selfie-nya begitu, jangan ribet jauh sekarang. Gini aja nih, ini, kan ya, jangan gini, jangan. Pengen jadinya kedua kalau begini, iya, gitu. Bisa ada pengomong aja nungguin, ya. Perempuan di mana rata-rata itu kalau difoto pada miring kepalanya aja gitu ya. Kenapa? Itu kodratnya perempuan secara tidak disadari. Kenapa? Dalam kehidupan yang namanya wanita, perempuan itu pasti membutuhkan suatu sandaran kehidupannya, gitu ya enggak? Sandaran buat perempuan itu bukan kursi mobil yang empuk, bukan ya. Sandaran perempuan itu bukanlah kursi rumahnya yang begitu empuk yang enak, bukan. Tapi sandaran perempuan itu bahu seorang laki-laki, Bu. Bener nggak?
bahu seorang laki-laki yang penuh dengan lembaran uang 100 ribuan. Girang banget. Cepean baris itu, sadar dia adem. Ujungnya enak. Iya, benar. Makanya saya bilang sama teman saya, Ustadz, kalau istri ente udah kelihatan pusing kelihatannya nih, pakai koyok kiri kanan, marah-marah, nggak karu-karuan, iya kan? Udah jangan suka dibawa ke klinik, nggak bakal sembuh, waktu gitu kan? Apalagi puskesmas, kagak bakal sembuh. Terus gimana Ustadz? Bawa ke toko emas, DSGC dong. Wah, singkrang dia. Ya itu aja perempuan ya Bu ya. Karena Allah ciptakan perempuan adalah makhluk yang istimewa. Ya, perempuan makhluk yang mulia Bu. Perempuan ada istilah peribahasa. Suksesnya seorang laki-laki, berhasilnya seorang suami itu tidak luput daripada dorongan dan juga peran serta seorang istri di belakangnya. Betul tidak Bu? Benar nggak? Orang sukses, wow, orang berhasil, wow, ada peran seorang istri di belakangnya. Itu baru seorang Bu. Ya. Orang marah tuh ya. Iya. Artinya apa? Nggak mungkin dia bisa sukses, nggak mungkin dia berhasil kalau nggak ada yang setrikain bajunya, kalau nggak ada yang nyuciin bajunya, kalau nggak ada yang nyemirin sepatunya, kalau nggak ada yang buatkan sarapan pagi untuknya, nggak bisa Bu. Laki-laki ketinggalan enak ya, pakai baju udah rapi, pakai celana udah rapi, pakai sepatu udah bagus. Siapa yang kerjain itu semua? Iya, istri kita Bu, benar nggak? Makanya kita laundry ya, iya ada, iya emang. Iya, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu semua, batin kita akan terasa tenang kalau seandainya kita memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Benar tidak? Orang itu kaya, orang itu terpandang, orang itu silau dilihat oleh manusia, tapi di antara salah satu anaknya ada yang kira-kira melanggar peraturan, maka dia akan merasa sedih, maka dia akan merasa hancur, bukan oleh dia, tapi oleh tindak laku dan perilaku daripada anaknya itu. Jadi bagaimana? Bukan orang dikatakan sukses dan berhasil kalau anaknya sudah punya gelar yang banyak. Bukan bersukses dan berhasil kalau anaknya bisa mencapai satu profesi yang bagus. Tapi si orang tua bisa dikatakan sukses atau berhasil kalau si anak-anaknya bisa dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu Bu. Benar nggak? Benar nggak? Biar anak kita nggak begitu pandai, biar anak kita nggak begitu kaya, biar anak kita nggak begitu punya jabatan, kalau seandainya akhlak dia, adab dia, taat sopan santun dia kepada orang tuanya sempurna di mata keluarga, itu anak yang paling diharapkan oleh orang tuanya. Benar Bu? Bangga Bu, orang tua mau bangga. Ada satu cerita Bu, ada seorang kakek datang ke konter HP, bawa HP, tong ke tukang konter. Nah, Bapak mau servis HP Bapak dong. Kenapa Pak? Oh nggak ada bunyinya, rusak kali. Periksa sama tukang apa konter ya. Periksa. Wah Pak, ini HP Bapak bagus Pak. HP Bapak nggak ada yang rusak. Kenapa Bapak pengen di servis HP-nya? Oh nggak ada yang rusak Pak? Nggak ada Pak. Oh gitu ya. Lalu kenapa emang Pak? Enggak. Kalau emang ini HP nggak ada yang rusak, tapi kok kenapa anak-anak Bapak nggak pernah ada yang telepon Bapak ya? Bapak pikir selama ini HP Bapak yang rusak. Anak Bapak telepon tapi nggak pernah nyambung ke HP Bapak. Ternyata memang anak-anak Bapak yang nggak pernah telepon Bapak. Itu orang tua. Bukan ingin ditransfer uang yang jumlahnya sekian, bukan ingin dibawakan apa-apa oleh anak-anaknya, tapi sebatas say hello dari anak-anaknya dari ujung seberang sana, menanyakan kabar. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik Nak. Ibu gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana di sana? Baik Pak, sehat. Cukup buat orang tua. Ya Bu ya. Ya benar ya. Jadi gak usah dipikirin apa-apa. Kadang-kadang anaknya kurang ajar juga sih sama orang tua.
Banyak Bu, banyak. Bahkan di kisah-kisah inspiratif televisi banyak. Betapa orang tua sangat merasakan kesepian dalam kesendirian di akhir kehidupannya, karena jarangnya anak yang telah berhasil disekolahkan ke luar negeri yang tinggi jarang menyapa dan menjenguk daripada keluarga orang tuanya. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Mereka sibuk memenuhi undangan, mereka sibuk memenuhi konferensi di mana-mana. Tapi orang tuanya yang ingin disapa oleh mereka, justru mereka jarang untuk menyambangi orang tuanya. Kadang-kadang datang ada sebelabaran sekali, lebaran baru bisa datang ke rumah orang tuanya. Datang bawa ayam 1, bawa biskuit kongguan 2 ke rumah orang tua. Bangga banget dia bilang, "Pak, biskuit Pak, ayam boleh saya Pak?" Senang gak dia? Senang. Udah merasa menyayangi orang tuanya, merasa berbakti. Begitu pulang apa? Minta beras 2 karung sama bapaknya. Datang bawa kongguan 2, pulang bawa beras 2 karung. Sokong gitu begitu. Ada di sini begitu? Agak sini Pak. Percaya saya sini ibu soleh-soleh semuanya ya. Benar nggak Bu? Soleh. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan batin akan kita rasakan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita baca Al-Qur'an, sering-sering kumpul kita dengan orang-orang soleh. Sering-sering kumpul kita dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Artinya apa satu frekuensi dengan kita? Satu keinginan, satu harapan, satu tujuan, yaitu thalabul ilmi, dan semata-mata mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mana mungkin sih kita kumpul di sini ingin dilihat orang? Mana mungkin kita ngumpul-ngumpul di pengajian ingin didengar orang? Iya, enggak ada. Cuma orang-orang yang hatinya jelek, orang-orang yang hatinya kurang thalabul ilmi, yang melihat orang yang menuntut ilmu itu kelihatannya hanya sebatas mencaci saja, menjelek-jelekan saja. Hanya orang begitu. Kalau hatinya tulus, hatinya bersih, insya Allah mendukung Bu. Ya, benar nggak? Coba saya tanya di pengajian ini apa isi dalamnya? Sholawat, betul tidak? Silaturahmi, benar nggak? Pengajian Al-Quran, betul. Isinya kan luar biasa semua. Belum lagi ditambah doa, benar nggak? Ditambah lagi paling penting konsumsi. Ya, ada ya? Ada. Luar biasa tuh, makanya tas-tas gede-gede banget tuh tas tuh. Apa? Iya, orang sono ini Mbak. Iya kan? Iya, saya juga tahu. Saya dulu saya nganter-nganter ibu saya kalau ngaji, Bu. Iya. Saya suka baca rawi. Kalau ngaji nganter-nganter ya, Jang, bawa nih tas ini. Ya, dibawa. Saya di belakang, saya lihat ibu saya. Ibu saya kan pengen ngaji. Terus ngaji. Ibu, biasanya kan kalau ustazah kan udah apa baik ada di depannya ya. Udah buah paling gede, roti paling gede. Dimasukin Bu, roti masuk dalam tas, ya kan? Semangka apa aja masuk. Saya tahu. Itu bukan semata. Emang saya mau tanya, ibu-ibu kalau masukin bolu, semangka, yang lain kue, emang buat ibu sendirian? Kagak kan, saya tahu bapaknya lagi duduk merokok depan rumah. Terus gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang mah? Iya Pak. Apa itu di tas? Udah tahu, dia yang makan mah. Ya, nggak mungkin ibu dalam kamar makan sendirian aja. Suami ibu depan pintu beri ngerokok itu, beri ngopi kan enak ya. Tuh begitu. Pernah saya dulu begitu. Ibu saya masukin kue, bolu, semangka, air aqua, cuma apa sih air aqua udah dicolok sama temennya, bolong tuh masuk ke dalam tas. Kan habis di teng bawa pulang tuh ngembang dia tuh merah tuh kan, taruh sama saya tuh di atas itu apa paku, saya baru tiduran sambil nonton TV. Kecerak ini apa ini merah ya, kiri darah kan, untuk semangka kena air campur ngecelak tuh betul. Wah itulah perempuan. Ya, dia saking cintanya, begitu sayangnya kepada anak-anaknya, bawa itu kue-kue itu. Iya, kadang-kadang dia lihat kiri, lihat kanan, punya temannya aja diambil lagi sama dia. Iya kan, ini ibu sono. Iya, itu wajar, nggak apa-apa Bu. Ya kita disiapin buat kita makan kok ya.
Ya dimakan, jangan dibawa pulang maksudnya. Iya baik. Masya Allah. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, agar menciptakan hati kita tenang, agar menciptakan jiwa kita tentram di hadapan Allah. Pertama, dengan banyak mengingat Allah. Lalu yang kedua, dengan perbanyak kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakit dan kita berbuat salah kepada dia. Orang biasanya kalau mesti punya salah sama orang nggak akan tenang hidupnya, Bu. Benar nggak? Kalau belum minta maaf, ya ibu-ibu minta maaf ke tetangga, ya. Ini biasa kalau orang minta maaf kadang-kadang kita pada curiga sih. Supaya Mama Ajeng datang ke temannya, Bu, saya kayaknya selama ini banyak salah, saya minta maaf ya Bu ya. Kaget ibu, ada apa ini Pak Ajeng nih? Gak biasa-biasanya kayak begini kan ya. Iya kan, padahal nggak apa-apa, minta maaf seperti itu, minta ridho, insya Allah hati kita akan tenang. Benar Bu ya? Secara nggak kita sadari, kadang-kadang saya nggak pernah jahat, Ustadz nggak pernah mukul orang, ya saya tahu. Saya nggak pernah hina orang, ya saya tahu. Tapi belum tentu setiap kalimat yang ibu ucapkan itu bisa ridho kepada orang lain teman bicara ibu. Bisa jadi ketika kita bicara ada selip patah kata kita yang menyinggung perasaan dia. Ya kita kan nggak tahu. Kata kita ngomong bener banget kita ngomong ya, nggak tahu teman kita tersinggung. Dipendam dalam hati. Kesel. Itulah yang menghalangi ibadah kita. Iya Bu ya. Padahal kita nggak sadar, kecuali kita ngehina dia, kita ngejolimin dia, tahu. Nah kalau kita itulah dikatakan saya minta maaf baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Itu maksudnya. Kita ngomong, kita berlaku. Kadang-kadang kita biasa aja tapi orang lain tersinggung ada. Ibu turun dari mobil sama suami habis belanja duren. Bawa duren di depan tetangga. Enggak tahu tetangga sebelah pengen buat duren udah 3 hari tapi belum kebeli itu duren. Ibu jalan di depannya, lah ibu kan nggak tahu, benar nggak? Nggak tahu tetangga ibu lagi pengen duren, ibu mah jalan aja, ya nggak? Nggak tahu tetangga lagi pengen duren, Bu, pengen ditawarin, ya begitu. Banyak tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan ucapan kita, yang mungkin menyinggung perasaan orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu banyak kita minta maaf sama tetangga, banyak kita minta maaf sama suami, ya Bu ya, benar nggak? Tapi saya yakin ibu-ibu di sini mah nggak ada yang pernah perintah suaminya, pasti itu nggak ada, benar nggak? Ada nggak yang nggak pernah perintah suaminya? Ada nggak? Ada nggak yang nggak pernah ngomelin suaminya di sini? Ada. Wah, tukang ngomel semua berarti di sini ya. Iya, pasti ada Bu. Ya meskipun dalam agama udah jelas-jelas nih Bu ya, kata Rasulullah apa? Seandainya dibolehkan manusia bersujud kepada manusia lainnya, aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu sungguh luar biasa, harus taat istri kepada suaminya Bu. Tapi tetap aja namanya kodrat manusia Bu ya. Kadang-kadang kita suruh perintah suami kita marahin suami kita. Tapi tetap dia namanya perempuan, biarpun dia perintah, biarpun dia marahin, tetap perempuan itu nggak pernah salah. Benar nggak? Ada nggak perempuan yang disalahin? Nggak ada Bu. Benar nggak? Iya Bu. Coba perempuan, kalau seandainya suami bonceng temennya perempuan, apa kata istri? Kurang ajar kamu, berani bonceng-bonceng perempuan lain depan mata saya. Bos selingkuh kamu, marah. Suami telat jemput istri, apa istri bilang? Emang Mas sudah nggak sayang lagi sama saya? Nggak tahu saya lagi capek pengen buru-buru pulang, lambat lagi ngejemput, gimana sih Mas? Marah lagi aja. Tapi kalau perempuan diboncengin sama orang lain, laki-laki, bagaimana? Kata suami. Apa kamu diboncengin sama orang tadi? Teman saya itu tukang ojek, kenapa emang? Oh selingkuh kamu? Saya nggak ada perasaan sama dia, nggak mungkin lah saya selingkuh. Pernah salah nggak tuh perempuan? Benar perempuan. Suami pulang kerja motor cuma satu, Mama jemput ayah dong Mah. Iya tunggu sebentar. Datang telat sejam. Apa kata suami? Kok telat sih Mah jemputnya? Kamu nggak tahu saya di rumah ini masak cuci piring, nganak ini boleh dimandiin apa segala macam. Baru telat 1 jam aja kamu udah teriak-teriak sama saya. Udah salah lagi, baik lagi baru. Tak ada benernya. Itu perempuan sungguh sangat luar biasa. Makanya di dunia ini itu yang nggak pernah salah itu 2, perempuan, kedua bos kita. Bos nggak ada bos yang salah, bos sudah pasti bener. Apalagi kalau bos kita perempuan, ya udah kiamat udah. Ya udah pasti salah aja. Ya itu Bu ya. Artinya apa? Meskipun
Kita sering seperti itu. Kita minta maaf sama suami kita, cintai suami kita, sayangi suami kita. Biar bagaimanapun itu suami kita dipandang orang lain, dia adalah ayah dari anak-anak kita. Biar bagaimanapun itu suami kita dilihat orang lain, dia adalah imam yang tanggung semua dosa-dosa kita ketika di dunia. Biar bagaimanapun sedikit suami kita dipandang orang lain, dialah yang bertanggung jawabkan nanti ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Cintai suami kita, sayangin suami kita, minta maaf sama suami kita. Ntar pulang minta maaf ini ya sama suaminya ya. Ya, Bang, sini Bang. Ada apa Bang? Saya minta maaf ya Bang ya. Kaget suami. Diajarin apa nih bini gua Ustaz? Nggak biasa-biasa aja itu begini ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa tips agar hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Yaitu yang pertama, dengan perbanyak kita mengingat kepada asma Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, perbanyaklah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu yang ketiga, kita mohon maaflah kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ketika itu semua kita lakukan, insya Allah ketenangan batin, ketentraman hati pasti akan kita rasakan. Dan saat itu kita rasakan, maka insya Allah ibadah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa lebih nikmat adanya. Maka setelah nikmat kita lakukan, nikmat kita rasakan, maka lezatnya iman, manisnya iman pasti pun akan kita rasakan. Amin ya rabbal. Baiklah, demikianlah taklim kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kalau saya kupas semuanya nanti ibu-ibu udah bosan sama saya. Ya ntar nggak panggil-panggil lagi ya. Makanya biar nanti kita berada buat materi ke depannya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wal walidayya wal muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Allah. Ampunkanlah jika selama ini lebih banyak marah kami dari sabar kami ya Allah. Ampunkanlah jika selama ini lebih banyak lupa kami dari ingat kami ya Allah. Ampunkanlah jika selama ini lebih banyak lalai kami dari taat kami ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami tapaki di atas jati adalah mungkin kami tersesat untuk selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami suami yang soleh, karuniakanlah kepada kami istri yang solehah ya Allah. Karuniakanlah kepada kami putra-putri kami yang soleh dan solehah, yang senantiasa takut kepadamu dan sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah sisa umur kami bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami, dan bermanfaat untuk siapapun itu semua yang terkait dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, karuniakanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dapur nih, makasih ya guys. Kita begini.
Bayu, aku punya utang. Makasih ya. Makasih Mbak. Makasih ya. Ya, makasih. Diundang. Ya, datang juga. Malu. Makasih. Makasih ya Mbak. Iya. Baru jauh. Makasih ya Mbak. Makasih ya. Ini semangat. Mbak makasih. Mana Mbak Asri? Mbak Asri. Dari itu buat itunya buat dia makan tipa gitu ya. Makasih ya. Bu, pamit ya. Bu, iya sama-sama. Biar sehat ya. Itu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, makasih. Aku mau. Makan soto pakai bolu. Sama kayak di PT, habis makan dikasih Makan soto pakai ini apa namanya? Bulu.